Oke, minggu lalu kita merayakan Paskah dan tahukah saudara bahwa titik terkritis dalam kehidupan murid-murid adalah setelah kematian Yesus sampai kenaikannya ke surga. Ini adalah titik atau saat-saat yang paling kritis bagi para murid-murid. Saat ini lebih sulit daripada ketika mereka belum dipanggil sama sekali menjadi murid. Ketika belum dipanggil menjadi murid, para murid hanya menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Ada yang menjadi nelayan dan ada profesi lainnya. Tapi kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Waktu mereka tiba-tiba diajak Yesus, ikut Yesus, itu bagi mereka semua adalah sebuah kenaikan kelas yang luar biasa, sebuah jackpot. Kenapa saya katakan jackpot? Kalau mereka saat itu sampai jadi nelayan atau balik ke profesi masing-masing, ada yang membantu orang tuanya, ada yang jadi orang upahan, itu karena tidak ada rabi yang mau menerima mereka. Dan waktu Yesus tampil di Galilea, mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah rabi. Itulah sebabnya ketika Yesus mengajak mereka, mereka langsung mau mengikut Yesus. Sebab itu jackpot. Itu sangat jackpot, di mana anak-anak muda saat itu, orang-orang saat itu, cita-cita tertinggi dalam hidup mereka adalah diangkat menjadi murid rabi, dan satu hari kelak mereka akan menjadi rabi. Di tengah-tengah dia mengikut rabi Yesus, ya. Mereka menikmati, ada banyaknya tepuk tangan, sorak-sorai, ya. Perhatian orang, kemanapun mereka pergi banyak yang ikut, mujizat terjadi, ya. Mereka betul-betul dalam euforia dapat dikatakan pada saat itu. Dan di tengah-tengah itu ingat peristiwa pengakuan Petrus. Yesus tanya, menurut kamu siapa aku ini? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang ini itu. Petrus bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang, bukan kamu yang mengatakannya, Bapamu di surga yang mewahyukannya, yang menginspirasikannya, yang mengatakannya kepadamu. Harapan mereka semakin excited lagi. Dulu kita kira kita cuma murid rabi, gak taunya yang kita ikuti ini seorang Mesias. Wah, Mesias dalam konsep mereka tentunya adalah seorang penguasa yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Berarti di otak mereka akan jadi orang-orang terkemuka, pejabat-pejabat di tanah Israel pada saat itu. Bayangkan, mereka ini udah di atas angin banget, betul-betul di atas angin. Bukan cuma jadi calon rabi, ini calon orang-orang terkemuka di seluruh Israel. Tapi tiba-tiba saat mereka di atas angin, Yesus dielu-elukan, Yesus mau masuk Yerusalem aja orang udah sampai lemparin jubah semua. Mereka sangat di atas angin. Tiba-tiba Yesus disalibkan. Ini satu downfall, satu turnaround dalam kehidupan mereka, satu titik balik yang kayak dari atas dibanting ke bawah sebanting-bantingnya. Dan itulah yang menjadi masa-masa paling kritis dalam kehidupan murid-murid. Nah, kita stop dulu di sini. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa kehidupan manusia itu bisa berubah seketika. Ya. Dari di paling atas bisa saja tiba-tiba di paling bawah. Sangat bisa. Dan kita tidak bisa menilai keadaan itu sebagai dosa. Belum tentu dosa. Ada yang karena dosa, ada yang enggak. Seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Tapi ini bisa dialami oleh semua orang. Minimal terjadi depan mata saya sendiri. Yang membuat saya, mengingatkan saya terus, jangan sombong, jangan jumawa, jangan merasa hebat. Ingat minggu lalu saya katakan, orang sombong itu ada dua jenis ya. Satu sombong yang kelihatan, ya udah fix sombong lah, gampang. Gampang kita lihatnya, gampang kita nilainya. Tapi ada orang sombong yang kedua, tampilannya bisa sederhana, ngomong membungkukkan badan, ngomongnya lembut, tapi dalam hatinya bergejolak. Di mana dalam hatinya merasa diri, I am the man, sayalah orangnya, saya yang powerful, saya yang berkuasa, saya yang apa semua, saya yang hebat semuanya. Dalam batinnya ada itu, hati-hati. Itu kesombongan terselubung jenis kedua yang lebih sulit untuk
terdeteksi. Tapi kalau yang saya mau ngomong gini, saya punya uncle, ya, saya orang HK, jadi panggilnya QQ. Nah, kalau saudara tahu cara pemanggilan orang HK gitu, dengar QQ, tahu lah kira-kira hubungannya apa. Singkat cerita, uncle saya ini adalah seorang yang sangat jenius. Ini dari kita kecil adalah uncle kebanggaan kita, ya. Karena kita bilang ini uncle jenius. Dia memutuskan untuk tinggal di Amerika. Dia seorang profesor, dia seorang researcher. Dia ikut mengembangkan teknologi 4G pada masanya, pernah kerja di Alcatel Lucent, pernah kerja di NASA, Badan Antariksa, pernah ditelepon oleh almarhum Pak Habibie suruh pulang ke Indonesia untuk mengabdi pada negara, tapi dia menolaknya, dia memutuskan untuk tinggal di Amerika. Uncle saya ini baru dipanggil Tuhan bulan November tahun lalu di Amerika. Tapi kalau yang saya mau cerita gini, this is nothing to do dengan dosa, enggak. Cuman saya mau kasih tahu bahwa kondisi manusia dari atas ke bawah itu bisa berubah seketika. Yang mengingatkan kita, kita harus sadar hidup ini rentan. Uncle saya dari yang kita bilang ini uncle jenius. Di masa tua dia mengidap demensia. Sampai dia tidak tahu bagaimana cara mandi. Ya, jadi sampai di titik itu. Ya. Dari seorang yang bekerja di Badan Antariksa, pernah bekerja di Badan Antariksa, ikut mengembangkan teknologi 4G, sampai cara mandi aja nggak tahu. Lihat ya, betapa hidup manusia itu bisa dari kutub utara ke kutub selatan, itu begitu cepatnya berubah. Dan itu seperti membalikan telapak tangan. Saya juga melihat ada orang yang begitu hebat menyampaikan khotbah, begitu powerful. Tiba-tiba sampai bicara pun tidak bisa. Jangankan suruh khotbah, ngomong aja udah nggak bisa. Ya. Semua peristiwa depan mata saya ini selalu mengingatkan saya untuk hidup ini rentan. Jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa jumawa. Sebab bila Tuhan mengizinkan, segala sesuatu bisa berubah begitu drastis. Dari kita di paling atas bisa tiba-tiba di paling bawah. Dan ini juga yang sedang terjadi sama murid-murid pada saat itu. Mereka dari yang di atas angin, kirain bakal jadi orang terkemuka, nggak taunya ditinggal mati. Belum sempat jadi rabi, udah ditinggal mati. Kehidupan mereka lebih terburuk. Mungkin mereka berpikir, kalau tahu gini, gue nggak usah ikut dulu waktu dipanggil-panggil di Danau Galilea. Nggak usah ikut sama sekali. Begini kita jadi serba susah. Kerjaan semua udah kita tinggalin. Sekarang kita jadi susah begini. Ini kondisi paling kritis dalam hidup murid-murid. Ini kondisi di mana ketika iman terguncang. Kita mulai buka Alkitab kita pelan-pelan. Saya akan menunjukkan dalam Alkitab bahwa ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat luar biasa. Mereka pun pernah ada dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kita buka dulu Injil Yohanes pasal 21 ayat 2 dan 3. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-murid yang lain. Saya pernah jelaskan minggu lalu, Simon Petrus adalah ketua para rasul, maka dia pasti yang disebut duluan. Kata Simon Petrus kepada mereka, ya memang ini yang paling vokal ya. Ini provokatornya, aku pergi menangkap ikan. Kata aku pergi menangkap ikan ini bukannya perkataan biasa, saudara. Ini adalah sebuah perkataan, keputusasaan, kekecewaan, keputusan untuk meninggalkan Tuhan, untuk meninggalkan panggilan. Sebab Yesus sudah jelas berkata, mulai hari ini kamu bukan lagi penjala ikan, kamu penjala manusia. Tapi waktu semuanya sudah runtuh, Petrus memutuskan, aku mau balik aja tangkap ikan. Dan tentu dia orang dengan pengaruh yang sangat besar. Dan teman-temannya, para rasul yang lain juga bilang,
kami pergi juga ikut engkau. Saat kondisi hidup dalam kritis ini, dari titik teratas sampai ke bawah, pasti selalu ada godaan-godaan, tarikan-tarikan untuk meninggalkan Tuhan. Untuk udah deh, percuma lo ikut Yesus. Mungkin kita pernah atau kita sedang mengalami titik-titik itu. Biasanya di titik-titik ini titik-titik paling rawan untuk orang digoda. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan imanmu, tinggalkan panggilan hidupmu. Ini titik-titik paling rawan, saudara. Ya, tarikan untuk tidak setia sama Tuhan, untuk kompromi sama dosa, itu muncul semua di titik ini. Coba kita lihat bagian lain, Lukas 24 ayat 36 sampai 39. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Ini semua kisah setelah kebangkitan, ya. Jadi setelah penyalipan dan kebangkitan. Dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut, kata Alkitab, dan takut. Dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tapi lihat ayat 38, akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, kenapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Kenapa reaksi Yesus adalah, mengapa kamu terkejut dan takut? Kenapa reaksi Yesus itu? Sebab begini, Yesus sudah ngomong berkali-kali kan, anak manusia akan diserahkan, akan menderita, akan mati, akan bangkit. Yesus bukan ngomong itu cuma satu kali. Tapi memang dalam kondisi hidup yang sangat kritis tadi, dari atas tiba-tiba dibanting ke bawah, orang itu kadang-kadang suka jadi amnesia rohani. Dia lupa semua yang Tuhan katakan. Ya. Kita bisa udah baca firman, dengar firman semua, tapi kalau di dalam kondisi hidup yang sangat kritis itu, seringkali kita lupa loh sama firman Tuhan. Seringkali kita nggak ingat. Itu persis yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Makanya ketika Yesus nongol, kok mereka jadi terkejut dan takut? Lah kan aku udah bilang dari dulu, bakalan begini skenarionya. Maka Tuhan bilang, kenapa kamu terkejut? Kenapa kamu jadi takut? Why? Mereka ragu. Mereka jadi goyah. Ya. Kita sudah dengar firman, tahu firman, tapi kadang-kala memang di saat situasi hidup menghimpit, godaan datang, kita bisa goyah. Nah, kita teruskan dulu. Yohanes 21 ayat 15. Ini sambungan bacaan yang kita baca tadi pertama. Sesudah sarapan, tadi kan Petrus, jadi ceritanya, kalau saudara lupa ceritanya ya, Petrus sama teman-temannya tangkap ikan lagi. Tapi satu harian semalaman kagak dapet. Yesus menampakkan diri lagi. Jala mereka koyak lagi, penuh lagi. Jadi Tuhan sengaja bikin settingan persis seperti dulu ketika Tuhan pertama kali menampakkan diri atau memanggil mereka. Kan dulu juga gitu kan. Mereka satu malaman sebagai nelayan yang udah paham banget harus gimana, tapi nggak dapat ikan. Yesus memanggil mereka, suruh tebakan jala penuh, dan ini diulang lagi sama Yesus. Dan pada hari itu tangkapan ikan mereka 153 ekor. Alkitab tidak secara kebetulan menuliskan 153. Ya, waktu kemarin di Israel dijelaskan kenapa 153. Itu jumlah angka anihu atau akulah Tuhanmu, akulah Allahmu, gitu ya. Nah, di sini lihat, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon, ini semua sudah takut pasti. Situasi udah, waduh, ini guru nih yang dulu udah bilang aku jadikan penjala manusia. Kita balik lagi tangkap ikan. Sekarang guru kita nongol lagi depan kita. Nah, tapi di sini kita lihat yang luar biasa. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Lebih dari semua hasil tangkapanmu? Lihat.
Pelajaran di sini yang bisa kita ambil, di tengah keraguan mereka, Tuhan tetap masih mau kasih kepercayaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Di tengah keraguan mereka, di titik kritis mereka, saat iman mereka goncang, Tuhan tetap mau kasih kepercayaan sama mereka. Memang sejak semula Tuhan itu mempercayai manusia untuk menjadi pelaksana kehendak-Nya. Tuhan tidak punya alat yang lain selain manusia. Tuhan bisa pakai batu, bisa pakai apapun, tapi Tuhan paling senang pakai manusia. Maka siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan. Tapi sebelum dipakai Tuhan, Tuhan punya satu pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Sebab begini ternyata, mengasihi Tuhan itu modal dasar, modal utama. Untuk seseorang bisa dipakai Tuhan, untuk seseorang bisa melayani Tuhan. Tuhan tidak cari orang yang pintar. Ya. Sepinter-pinternya saudara, Tuhan pasti lebih pintar. Tuhan tidak cari orang yang hebat, sebab sehebat-hebatnya manusia, Tuhan pasti lebih hebat. Tapi Tuhan cari orang yang mengasihi Dia. Sebab mengasihi Tuhan ini bensin utama. Bensin utama dalam pengiringan sama Tuhan. Kita bisa hebat, kita bisa excellent mengerjakan segala sesuatu. Tapi kalau bisa balik ke ayat yang tadi. Kalau untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan ini, merawat umat Tuhan, Tuhan perlu orang-orang yang mengasihi Dia. Sebab kalau kita cuma mengerjakan apa yang dari daging, sekalipun kita bisa mengerjakan dengan baik, apa yang dari daging tidak bisa membangun apa yang dari roh. Maka Tuhan bukan cari orang-orang yang sudah sempurna dulu, enggak. Tuhan cari orang yang mengasihi Dia. Murid-murid Yesus itu juga banyak yang problematik, saudara, sejak awal. Tapi Tuhan cari pribadi yang mengasihi Dia. Di sini saya tulis, kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, sekalipun ia bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik dalam pelayanan, tapi pasti akan berujung pada keangkuhan manusia dan kedagingan. Sebab apa yang dari daging tidak dapat membangun roh. Maka mengasihi Tuhan itu jadi modal paling utama, modal paling dasar. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan juga sih. Apakah aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Orang datang ke gereja itu bisa punya banyak motif. Tapi saya harap ini mengasihi Tuhan itu ada dalam motifmu yang tertinggi. Kemarin di sharing para pelayan Tuhan, saya bilang gini. Tahu nggak apa bedanya perkumpulan dengan persekutuan? Eklesia, gereja itu adalah persekutuan orang percaya. Tahu nggak apa bedanya perkumpulan dengan persekutuan? Perkumpulan itu gampang. Taruh yang enak di tengah, semuanya datang berkerumun. Kalau ditaruh yang gak enak, semuanya bubar. Itu perkumpulan. Tapi kalau persekutuan, tinggal dibalik. Taruh yang gak enak di tengah, itu bukan bubar. Justru semakin terikat satu sama lain, semakin terkoneksi satu sama lain, justru tetap berkumpul. Untuk memperbaikinya, untuk saling menguatkan, dan lain sebagainya. Kalau perkumpulan enggak, orang bisa punya banyak motif. Kemarin saya kasih contoh, misalnya perkumpulan padel, enggak salah main padel. Tapi itu perkumpulan, orang main padel itu kan punya banyak motif. Ada yang mau cari keringat, ada yang mau cari koneksi, ada yang mau cari jodoh. Apalagi sekarang katanya banyak itu jadi tempat ani-ani cari mangsa gitu ya. Saya paling bingung kenapa Ani namanya. Kasihan banget yang itu. Namanya Ani ya. Dia nggak ada salah apa-apa disebut terus si Ani ini. Loh ya kan, motifnya bisa beda-beda. Itu perkumpulan, punya motif yang beda-beda. Tapi kalau persekutuan harusnya motifnya cuma satu. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Nah, modal utama sebelum Tuhan kasih kepercayaan kepada murid-muridnya, mereka belum sempurna jelas. Imannya lagi di titik terendah. Tapi Tuhan tetap mau kasih kepercayaan sama mereka. Yang Tuhan tanya sama mereka cuma satu, apakah engkau mengasihi aku?
Do you love me? Sebab kalau engkau tidak mengasihi aku, selesai udah. Selesai barang itu udah. Kamu gak bisa pergi lebih jauh lagi. Sebab mengasihi Tuhan itu adalah basic yang paling dasar. Nah sekarang kita lihat. Bukan hanya para murid. Rupanya Paulus juga pernah mengalami titik kritis dalam pelayanannya. Siapa yang gak tahu Paulus pelayanannya begitu hebat. 2 Korintus 1 ayat 8-9. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan berat. Ini yang ngomong bukan saya. Kalau saya yang ngomong besar dan berat mungkin masih diketawain sama Paulus. Tapi kalau Paulus aja udah bilang besar dan berat, percayalah ini betul-betul besar dan berat, ya kan? Sehingga kata Paulus, kami telah apa? Putus asa. Kalau bahasa orang sekarang kena mental. Sekarang nih orang benar mental health, kena mental. Nah ini Paulus kena mental. Sampai dia bilang, aku putus asa. Ayat 9, lihat. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah apa? Nah ini sampai depresi nih Paulus. Depresi loh ini. Kami telah dijatuhi hukuman mati, coba. Bayangin. Beratnya sampai Paulus bukan cuma kena mental, Paulus bilang kami kayak orang yang dijatuhi hukuman mati. Tapi lihat ini. Tetapi hal itu terjadi, apa yang terjadi? Beban yang ditanggungkan begitu besar dan berat. Supaya apa? Lihat ini. Supaya apa? Supaya kami jangan apa? Menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Supaya kami jangan sombong, supaya kami jangan merasa hebat, supaya kami jangan merasa kuat, supaya kami jangan merasa semua yang kami lakukan, pelayanan yang besar ini karena aku, karena saya. Jelas Paulus bilang begitu. Tapi sebaliknya, saat itu belum ada konselor, belum ada ilmu psikologi. Paulus bilang, tetapi, ya aku putus asa, aku seperti dijatuhi hukuman mati. Tapi kata Paulus, itu supaya kami tidak menaruh percaya sama diri kami sendiri. Tetapi apa? Hanya kepada apa? Allah yang membangkitkan orang mati. Makanya Paulus bilang, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Bahkan kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita jadi orang paling malang di seluruh muka bumi ini. Makanya Paulus bilang, supaya kami menaruh percayanya justru kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Pertanyaannya, kenapa pengharapan orang Kristen adalah kebangkitan Kristus? Sebab jelas hal yang paling ditakuti manusia adalah apa? Kematian. Ya. Hal yang paling ditakuti semua orang adalah kematian. Kalau orang bisa membeli dengan uangnya satu hidup hari ini yang immortal, orang akan bayar itu, tapi nggak bisa. Siapapun dia pasti akan menghadapi apa yang namanya kematian. Nah sekarang, kalau kematian saja sudah dikalahkan, apa yang harus ditakuti? Makanya Paulus bilang bahwa pengharapan kami adalah kebangkitan Kristus. Kematian upah dosa. Kematian sudah dikalahkan, berarti dosa juga sudah dikalahkan. Itu pengharapan orang percaya. Nah, sekarang ini, apa itu pengharapan? Coba kita lihat. Definisi Alkitab, apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah apa? Sau, sama-sama bilang sau. Apa itu sau? Sau itu jangka kan? Anchor. Ini dari bahasa Yunani angkura. Dari angkura jadi bahasa Inggris anchor. Itu jangkar. Saya ingat waktu masih SD pernah diajak mancing di daerah pantai Carita situ ya. Itu kita ditemani seorang nelayan yang udah tua, yang sangat pengalaman. Kita udah berlayar, nanti dia pegang tangannya, dia celupkan ke air laut, dia tuh bisa tahu ini ada ikan atau enggak. Kalau dia rasa enggak ada ikan, ayo kita terus lagi. Tapi begitu dia masukin tangan, banyak ikan nih, langsung turunkan jangkar.
Saya juga nggak tahu kenapa tangannya bisa tahu. Kayak pengukur suhu gitu ya. Tapi yang jelas gini, kalau dia bilang, di sini banyak ikan, oke, turunkan jangkar, semua mulai mancing dan pasti dapat. Tapi gini, ketika dia sudah tahu di sini, lalu kapal akan menurunkan jangkar. Kenapa turunin jangkar? Supaya apa? Supaya kapalnya udah nggak terbawa lagi dengan rupa-rupa angin, dengan arus, dengan apa? Supaya stay still di situ. Nah, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat, supaya kita tidak terbawa oleh dunia ini, tidak terbawa oleh godaan, tidak terbawa oleh hal-hal yang lain. Supaya kita stay still, kita bisa tetap dalam Tuhan. Itu pengharapan. Dan dikatakan pengharapan itu jangkar yang kuat dan aman. Kuat dan aman. Kenapa? Sebab itu dilabuhkannya sampai ke belakang tabir. Tabir apa yang dimaksud? Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini adalah peristiwa waktu Yesus mati. Tabir bait suci itu adalah yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci. Di mana dulu orang-orang tidak bisa masuk ke ruang maha suci. Orang biasa sampai halaman, kaum Lewi sampai ruang suci. Di antara kaum Lewi dipilih satu imam besar yang hanya boleh masuk 1 tahun sekali ke ruang maha suci. Tapi kematian Kristus itu dirobek semuanya. Tadi kalau kita balik ke Ibrani 6, kita balik dulu sebentar. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sekarang Yesus yang dobrak itu duluan, tadi kita baca, terobek dari atas ke bawah. Tuhan yang robek itu sendiri, supaya sekarang saudara dan saya semua bisa masuk ke dalam situ. Makanya saya tidak pernah lupa untuk mengingatkan, kita itu hanya berbeda fungsi. Di hadapan Tuhan kita itu semua sama. Kita hanya beda fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Tugas saya adalah melatih, memperlengkapi. Tadi di kesaksian awal Pak Suranta tentang gerbang, saya ada di gerbang gereja. Mungkin saudara ada di gerbang art and entertainment, bisnis, dan lain sebagainya. Tapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya selalu tidak lupa-lupa untuk kasih tahu saudara, datang menghadap Tuhan sendiri. Bukannya nggak boleh minta didoakan. Kalau minta didoakan, mindsetnya itu harus jelas. Mindsetnya adalah saling mendoakan. Mindsetnya itu bukan kalau doa Pastor Wigan itu lebih ampuh. No, nggak ada yang kayak begitu. Sebab yang menjadi penghubung kita sampai ke dalam itu Yesus sendiri. Doa saudara sama doa saya itu sama. Sama aja. Tapi sebagai saudara seiman, kita boleh saling mendoakan. Makanya pengharapan dalam bahasa Ibrani itu kan tikvah. Tikvah itu kan tali penghubung, cord, kabel, tali penghubung. Nah ini kalau saya elaborasi, jadi pengharapan itu seperti kabel penghubung yang terus menghubungkan kita ke ruang maha suci Tuhan. Makanya ketika iman kita tergoncang, ketika kita ada di titik paling kritis dalam hidup kita, yang paling penting adalah jangan lepasin pegangan itu. Saudara tetap harus terhubung dengan Tuhan. Sebab itu adalah sauh yang aman dan kuat bagi jiwa kita. Godaan untuk meninggalkan Tuhan seperti para murid-murid tadi, itu pasti ada. Tapi saya cuma mau bilang gini, jangan pernah melepaskan pegangan itu. Itu yang menghubungkan langsung ke ruang maha suci Tuhan. Sebab di ruang maha suci Tuhan itu ada Shekinah glory, ada kemuliaan Allah di sana. Jadi kalau kita nggak pernah datang menghadap Tuhan, kita nggak mau masuk ke dalam ruang maha kudus Tuhan, kita rugi besar. Jangan cuma suruh saya yang masuk terus bilang, pastor tolong titip salam sama Tuhan. Saudara rugi besar, saudara bisa masuk sendiri sekarang. Saudara harus pakai kesempatan itu untuk masuk ke dalam ruang maha suci Tuhan. Sebab itu yang aman bagi jiwa kita. Ya.
Pengharapan kita dalam iman Kristen adalah satu hal yang pasti, bukan harapan kosong, bukan hayalan, bukan mimpi di siang bolong. Sebab kita punya akses ke ruang maha suci Tuhan, di mana lambang kehadiran Allah, Shekinah glory, ada di sana. Pengharapan kita itu Tuhan sendiri. Nah, saya masuk ke bagian terakhir. Kita tahu pengharapan kita Tuhan, maka seharusnya sandaran kita itu Tuhan. Persoalannya, kita suka nggak bisa bedain mana batasan, mana sandaran. Ini yang jadi persoalan. Semua kelebihan saudara, kelebihan intelektual, kelebihan popularitas, kelebihan kekuasaan, kelebihan materi, apapun itu pagar, itu batasan untuk membantu menjaga kita. Pernah main ke tempat yang ada tebing-tebing gitu, pasti ada pagar. Pagar itu kan untuk menjaga. Biasa ditulis, jangan bersandar di pagar. Ya kan? Sebab bahaya. Nah, kita suka termix up di sini. Nah, ini nyambung dengan kesaksian Bapak Penatua Suranta tadi. Seringkali yang adalah batasan buat hidup kita, ya, semua berkat Tuhan, kelebihan yang Tuhan kasih, itu bukan sandaran. Sandaran kita Tuhan. Semua kelebihan itu batasan, pagar. Supaya kita jangan jatuh ke bawah. Ada orang yang sampai susah banget, sampai bawaannya mau murtad terus. Makanya Tuhan kasih saudara udah, jangan sampai susah banget. Dicobai tapi ada batasannya. Kan gitu. Tapi jangan kemudian itu dijadikan sandaran. Pagar bukan untuk bersandar. Kalau saudara bersandar di pagar, hati-hati, pasti rubuh. Nah, sekarang saya mau bilang gini, sandaran kita harusnya Tuhan sendiri. Apapun yang menjadi sandaran dalam hidup kita selain Tuhan, itulah berhala. Saya ulang lagi. Apapun yang menjadi sandaran dalam hidup kita selain Tuhan sendiri, itulah berhala. Ketika saudara bersandar kepada sesuatu selain Tuhan, yang harusnya itu adalah pagar, tapi kita jadikan tempat sandaran, itu berhala dalam hidup kita. Saya cuma mau bilang gini, Tuhan pengharapan kita, kepada Dialah kita bersandar dalam semua musim kehidupan kita, entah sedang musim kekeringan, musim kebanjiran, musim apapun itu. Tuhan tempat kita bersandar, di sana kita aman, sebab pengharapan kita itu tali penghubung yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kemuliaan Allah ada di sana, Shekinah glory ada di sana. Amin.